Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurlaili dengan NIM akhir 324 dari program studi PGSD. Di sini saya akan memberikan tutorial cara memberikan keterampilan menyampaikan materi. Baik anak-anak, di sini kita akan belajar mengenai Indonesia sebagai negara kesatuan. Ada yang tahu nggak mengapa Indonesia memiliki bentuk negara kesatuan bukan federasi? Ada yang tahu apa tidak? Oke, dengarkan penjelasan Ibu ya. Oke, yang pertama, pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara dengan satu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Indonesia menganut sistem ini dengan prinsip desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki kewarganegaraan tertentu dalam mengatur wilayahnya, namun tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu ada dasar hukum Indonesia sebagai negara kesatuan. Yang pertama itu diatur pada pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pembagian daerah berdasarkan asas desentralisasi. Dan yang ketiga, pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi larangan mengubah bentuk negara NKRI. Selanjutnya, sejarah penetapan Indonesia sebagai negara kesatuan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, PPKI menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik. Namun, pada tahun 1949, Indonesia menjadi negara federal atau Republik Indonesia Serikat. Akibatnya, tekanan Belanda. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini. Seperti itu anak-anak. Nah, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri negara kesatuan itu apa saja sih? Baik, ciri-ciri negara kesatuan yang pertama, yaitu pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, kewenangan daerah bersifat delegasi atau desentralisasi. Yang ketiga, hanya satu konstitusi berlaku untuk seluruh wilayah. Begitu ciri-cirinya. Nah, selanjutnya, sistem pemerintahan dalam negara kesatuan. Negara kesatuan memiliki kekuasaan tertinggi di pemerintahan pusat, dengan daerah menjalankan desentralisasi terhadap satu konstitusi dan satu kepala negara. Kebijakan nasional seragam, namun daerah memiliki otonomi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Nah, selain itu, negara kesatuan itu memiliki keunggulan nih. Keunggulannya yang pertama, kesatuan hukum yang kuat. Yang kedua, kesatuan identitas nasional yang jelas. Yang ketiga, pemerintahan lebih stabil dibanding federasi. Seperti itu untuk keuntungannya. Selanjutnya ada tantangan negara kesatuan. Yang pertama, potensi konflik daerah dan separatisme. Yang kedua, ketimpangan pembangunan antar wilayah. Yang ketiga, perbedaan budaya perlu dikelola dengan baik. Nah, bentuk ancaman terhadap NKRI ini. Yang pertama yaitu keutuhan NKRI terancam oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun luar negeri seperti separatisme, konflik sosial, dan radikalisme dari dalam, serta intervensi asing, perang cyber, dan pengaruh ideologi luar. Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas nasional. Nah, bagaimana untuk menjaga keutuhan NKRI ini? Yang pertama, yaitu memperkuat nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menghargai keberagaman budaya dan suku. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan pembangunan. Dan yang keempat, memperkuat persatuan nilai pendidikan dan wawasan kebangsaan. Nah, sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran loh dalam menjaga NKRI ini. Yang pertama, menjaga toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menolak hoaks dan propaganda yang memecah belah bangsa. Jadi, kita tidak semena-mena percaya pada informasi yang tidak jelas. Seperti itu anak-anak. Semoga materi ini bisa dimengerti ya anak-anak. Mungkin dari
anak-anak ada yang belum kurang jelas bisa ditanyakan pada ibu.